Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Tua Namun Tak Renta. Bacaan Alkitab terdapat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 yang berkata demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Saudara-saudara, usia lanjut bisa jadi masalah tersendiri. Tidak hanya bagi orang yang menjalaninya, yang merasa kesepian, merasa tidak berguna lagi, lalu merasa putus asa, tetapi juga sering bisa jadi masalah bagi orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga. Kononnya bagi kebanyakan orang Jepang dan mungkin juga bagi kebanyakan orang umumnya, hal yang paling menakutkan adalah menjadi tua. Alasannya, karena menjadi tua berarti seseorang tidak lagi bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa lagi melakukan hal yang berguna. Kalau hanya melihat alasannya, tentu dapat dimengerti kenapa usia lanjut sampai begitu ditakuti. Tidak ada yang begitu menyedihkan dan menakutkan selain menghadapi kenyataan bahwa hidup kita tidak bisa lagi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, hanya menyusahkan dan menjadi beban orang lain, tanpa daya, tanpa guna. Namun pertanyaannya, apakah betul kita tidak bisa lagi mengharapkan apa-apa dari seorang yang lanjut usia? Apakah betul seseorang yang sudah lanjut usia tidak bisa lagi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya? Kalau ukurannya adalah materi atau uang, jawabannya mungkin iya. Dengan menjadi tua, tenaga berkurang, kemampuan panca indera pun berkurang, otomatis kemampuan untuk menghasilkan materi juga berkurang. Tetapi hidup toh tidak hanya diukur dengan materi atau uang. Masih banyak hal lain dalam hidup ini yang lebih penting, lebih perlu diperhatikan dan dipikirkan. Jadi kalau orang tua kita atau kakek nenek kita atau siapa saja yang sudah lanjut usianya tidak lagi bisa diharapkan untuk ikut menopang kebutuhan materi, itu bukan berarti mereka sudah tidak berguna lagi. Lalu kita boleh memperlakukan mereka seenaknya. Bukan berarti pula kita tidak bisa lagi merasakan berkat dan anugerah Tuhan melalui kehadiran mereka. Sungguh ada banyak hal indah dan baik yang bisa kita nikmati, rasakan, dan alami melalui mereka. Bisa berupa pendapat bijak dan nasihat mereka, bisa juga keteladanan mereka, atau bahkan doa-doa mereka. Banyak orang mengenal John dan Charles Wesley, dua tokoh gereja terkenal dari Inggris. Tetapi mungkin jarang orang yang tahu peranan Susanna Wesley, sang ibu, dalam perjalanan hidup dan pelayanan mereka. Sampai usia lanjutnya, setiap hari, pagi dan malam hari, tanpa jemu, Susanna terus mendoakan anak-anaknya. Dalam sebuah kesaksian, John dan Charles Wesley pernah menyatakan rasa syukur mereka yang sungguh teramat besar atas kehadiran sang ibu. Rasa syukur yang sama dirasakan pula oleh Rasul Paulus atas kehadiran Lois, nenek Timotius, ketika ia menulis dalam suratnya 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Timotius kemudian tidak saja menjadi teman perjalanan Rasul Paulus yang amat diandalkan dalam pelayanannya, yang menghibur dan menguatkannya, tapi juga menjadi penerus Rasul Paulus dalam menggembalakan jemaat Kristiani mula-mula. Bagi Rasul Paulus, pelayanan Timotius sangat besar artinya. Itu sebabnya dalam suratnya kepada Timotius ia berkata, dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku.
2 Timotius 1 ayat 3b dan juga ayat 4. Pelayanan Timotius itu tidak dapat dilepaskan dari peranan Eunika, sang ibu, dan tentu saja Lois, sang nenek. Saudara-saudara, disadari atau tidak, orang-orang lanjut usia juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan orang-orang muda, melalui keteladanan, melalui kehadiran, juga melalui doa-doa orang tua kita, kakek nenek kita, atau orang-orang lanjut usia lainnya yang dekat dengan kita. Kita bisa merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ada satu cerita, sekelompok mahasiswa teologi sedang mendebatkan terjemahan Alkitab yang paling baik. Yang satu mengatakan terjemahan A yang paling baik, yang lain mengatakan terjemahan B lah yang paling baik. Lalu ada seorang mahasiswa yang berkata, menurut saya, terjemahan Alkitab yang paling baik adalah terjemahan nenek saya, yaitu dalam sikap dan perbuatannya. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sifatnya sulit, cerewetnya tidak ketulungan, sering bikin jengkel, atau dengan orang tua yang sudah tidak berdaya, hidupnya hanya bergantung pada orang lain? Nah, untuk kasus seperti ini, kita memang akan lebih repot, lebih makan hati, lebih tidak nyaman. Tetapi apakah kita hanya mau menerima hal-hal baik dari seseorang dan tidak mau menerima hal-hal buruk dari orang itu? Salib, saudara, kadang-kadang tidak berupa persoalan atau tekanan hidup yang berat dan syarat, tetapi juga bisa berupa orang-orang sulit yang ada di sekitar kita. Dan tidak ada jalan lain. Kita tetap harus memikulnya. Yang penting kita tidak menjadi salib bagi orang lain. Namun yakinlah, bagaimanapun juga selama seseorang itu masih bisa bernapas, selama itu pula ia masih bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesamanya. Sebab tidak ada kehidupan di luar kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.